kami saya sudah coba buat, tapi ya menurut apa yang saya mengerti gitu. Ya mungkin nanti ada masukannya. Oke.
Kalau mungkin Ibu Ulfa lagi ngomong nggak? Tapi nggak dengar ya. Atau mungkin Ya, ini Pak Henry iya. sudah bergabung apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah Sudah, Bu. bergabung. Assalamualaikum Pak Henry. Oke, Bu. Baik Pak Henry, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita ingin mendiskusikan terkait dengan proyek sebagai pengganti UTS. Jadi terkait dengan design thinking approach yang teman-teman sudah mungkin sudah rancang ya. Prototipenya seperti apa, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa tidak perlu sampai membuat prototipe, mungkin hanya sampai pada tahap desain ya, spesifikasi ya. Jadi seperti apa kira-kira solusi yang ditawarkan. Kalau misalkan itu berbentuk sebuah fitur ya, kira-kira spek fitur itu seperti apa? Mungkin hanya sampai di situ, belum sampai pada tahap pengembangan prototipe. Saya kira seperti itu ya. Nah, terkait dengan ini mungkin teman-teman sekalian bisa mempresentasikan secara cepat ya. Bagaimana Mbak Moris bisa dipresentasikan secara cepat punya teman-teman? Iya, Ibu Saida, berdasarkan link drive yang sudah saya sertakan kemarin, sudah ada beberapa rekan-rekan yang mengumpulkan. Ya. Kurang lebih ada 4 termasuk 5 dengan saya juga. Mungkin untuk urutannya apakah kita persilakan? Acak aja ya. Oh, Yang begitu. siap saja. Iya. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang bersedia dulu, Pak Suritno, Bu Suke, Bu Tika, sedang masih ibadah umroh, Bu, tapi sudah mengumpulkan. Dan juga Bu Wikan, monggo. Oke, silakan. Wah, kayaknya perlu ditunjuk nih, Bu. Saya siap pertama, Bu, tapi harus pindah device dulu. Oke, silakan. Nah, laptop lagi error. Baik Bu, Mbak Mauris mungkin bisa saya mulai ya Mbak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Bu, saya ini masih hanya sebatas pemikiran saya terkait design thinking yang saya coba buat. Saya sajikan dalam bentuk makalah aja ya Bu ya. Iya, boleh. Nah, design thinking yang saya coba buat itu topik itu design thinking mobile itu saya coba membuat exo-physics book sumber belajar untuk daerah 3T. Ya. Nah, di sini saya langsung di tahap design thinking yang saya gunakan itu design thinking yang saya adopsi dari by Canva. Ada 5 tahapan, ada empatis, define, ide, prototip, dan tes. Namun saya hanya sampai seperti yang disampaikan hanya sampai tahap ide. Iya.
Itu. Kemudian di tahap empatis di sini, di pas yang gunakan Canva, ternyata di template-nya itu sudah ada tersedia pertanyaan bagian empatis itu who is your use, kemudian what do you need gitu. Jadi terkait who is your use ini saya sasarannya adalah guru dan siswa, kemudian apa yang mereka butuhkan itu kebutuhan media pembelajaran untuk di tingkat SD SMP, khususnya waktu saya di daerah 3T. Saya berpikir waktu bertugas di daerah 3T di salah satu kepulauan di Pulau Nias gitu. Nah, aksesnya pembelajaran, kemudian lokasi dan kebutuhan internet, tapi di sana didukung dengan setiap siswa itu punya Android gitu, Bu. Punya Android untuk sebagai Android yang digunakan tetapi tidak dijadikan sebagai sumber belajar, hanya digunakan untuk nonton TikTok dan lain-lain. Sementara itu bisa menjadi potensi atau peluang jika kita mengembangkan sebuah produk atau spek baru gitu. Kemudian tahap keduanya yang saya coba buat itu tahap define. Nah, tahap define di sini desain di sini bagaimana dalam itu sudah tersedia juga pertanyaannya, Bu, dalam template Canva, yaitu what is the problem, what do you need to know gitu. Jadi ketika masalahnya adalah berkaitan dengan kurangnya akses media pembelajaran khususnya di daerah-daerah 3T gitu. Kemudian apa yang mereka butuhkan what do you need to know-nya itu terkait dengan karakteristik yang menurut saya itu terkait karakteristik dan gaya belajar gitu. Kemudian tahap idenya, idenya ini Bu, saya coba masih mengawang-awang, saya membayangkan tahap idenya saya itu terkait pertama, desainnya pertama ada software yang digunakan adalah applicable dan inspiring dan CorelDRAW, semua konten dan materi pembelajaran berbagai aplikasi Android dijalankan dengan mode offline atau online yang bisa juga nanti sasarannya adalah terintegrasi website. Jadi ada dua option Ibu saya pilihkan. Pertama ada berbasis Android dan satu bisa diakses menggunakan kayak kode DNS begitu Bu, domain name system. Jadi kalau Android tidak menunjang, ada juga HP Android yang hanya untuk kalangan-kalangan sederhana, yang kalangan-kalangan bisnis, jadi bisa diakses melalui kode domain name system. Nah, kemudian ini tahapannya pengelolaan pengkodean, kemudian aplikasi diinstal. Ini ada spesifikasinya juga. Aplikasi diinstal pada smartphone dengan operating sistem Android versi minimal ada spesifikasi 2, kemudian ada apply untuk emulator Android-nya. Nah, kemudian ini Bu, contoh desain yang saya buat ini masih ngawang-ngawang untuk di tampilan Android. Ini tampilannya ada halaman depan, kemudian tampilan penunjuk materi games dan file hasil akhir, tampilan penunjuk materi, ada simulasi, ada games itu dalam bentuk true order. Kemudian karena saya fokusnya adalah di pembelajaran fisika, maka yang saya sajikan itu terkait konten fisika. Tapi di sini saya belum selesaikan sampai tahap untuk misalnya di webnya, saya belum menyelesaikan untuk desain tampilan webnya ketika saya membagikan kode domain name sistemnya, tampilan web di tampilan halaman web itu yang dapat diakses secara offline gitu. Mungkin itu Bu yang pemahaman saya terkait desain thinking yang saya coba rancang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry mungkin ada masukan Pak terkait ini? Ini nanti masukan ini mungkin akan menjadi masukan buat teman-teman yang lain juga saya kira secara general ya. Ibu dulu aja. Oke, baik Pak Henry. Jadi di sini Pak, maaf Pak siapa tadi, Pak Suritno ya, bisa balik ke tahapan sebelumnya. Jadi saya melihat potensi tulisan draft ini bisa kita teruskan menjadi sebuah artikel ya, Pak Suritno ya. Iya Bu, siap. Ya, jadi ini bisa kita jadikan tulisan, tapi kita perbaiki dulu ya. Mungkin tulisannya nanti Pak Suritno nama pertama, nama pendampingnya kami berdua, saya dan Pak Henry ya. Nah, jadi di sini di tahapan empati dan tahapan define, saya kira belum begitu dieksplor ya, khususnya
Ya, jadi khususnya di tahapan empati itu permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kebutuhan akan skill misalkan yang mereka butuhkan itu belum nampak. Jadi misalkan fisika kan sangat umum ya. Iya, Bu. Nah, kebutuhan fisika itu seperti apa? Kebutuhan fisika yang mana? Jadi lebih spesifik ke skill yang ingin mereka capai itu sebetulnya yang dibutuhkan itu seperti apa? Ini yang belum kalau saya melihat bisa ke atas lagi ya di tahapan empati. Ini masih sangat general sekali ya. Nah, hanya menggambarkan demografi atau lokasi sekolah ya. Nah, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan itu perlu dispesifikkan. Ya. Belum ada yang menyebutkan bahwa di sini adalah pelajaran fisika skill yang mana, ya, seperti itu. Jadi di sini saya kira ini yang perlu diperjelas. Baik, Bu. Ya, kemudian ya, ini ada saran dari Pak Henry ya. Betul, ini memang lebih bagus terstruktur ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam mendesain ada beberapa poin ya. Khususnya khususnya media ya, instructional media. Kita harus fokus pada kurikulum ya. Kurikulum apa sih yang mau diajarkan ya. Kemudian fokusnya itu adalah selain kurikulum yaitu learning space-nya itu seperti apa. Karena ini adalah 3T sehingga learning space perlu dispesifikan. Learning space yang sesuai dengan keadaan di 3T. Ya. Nah, jadi kurikulum, learning space-nya, kemudian bagaimana mengkonvey kurikulum atau konten yang mau disajikan ke siswa itu. Ini berkaitan dengan tool atau fitur yang dibutuhkan. Ya. Nah, selain itu, yang perlu kita fokus lagi adalah sistemnya. Bagaimana kebijakannya, bagaimana kondisi di sana itu seperti apa. Apakah memang memperbolehkan misalkan sekolah mengizinkan penggunaan teknologi mobile di di sekolah, ataukah sekolah mengupayakan misalkan kalau di sana belum ada, mungkin ada ide-ide yang muncul di sekolah seperti itu. Jadi misalkan siswa itu dipinjami perangkat teknologi. Nah, itu yang menjadi concern kita. Itu yang perlu digali sehingga nanti pada tahapan ideate mungkin ada serpihan-serpihan ide itu kita satukan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadilah satu inovasi ya, satu sistem inovasi yang baru. Jadi kita lihat dari berbagai perspektif ya. Di ideate itu kita mulai menyatukan, mengenerate ide-ide yang mungkin di tiap bagian, misalkan kurikulum itu seperti apa sih konten-konten yang mau disajikan untuk mencapai skill tersebut ya. Misalkan kan ini juga perlu concern ya, karena tidak mungkin kita langsung menyajikan sebuah kompetensi tanpa ada kompetensi sebelumnya. Jadi ada mungkin bisa jadi ada prerequisite skill, ya, ada prerequisite skill. Nah, ini yang perlu dieksplor lagi, harus muncul karena design thinking ini adalah design thinking yang dikerjakan oleh mahasiswa program doktor. Jadi sangat spesifik dan sangat sebaiknya sangat lengkap ya supaya ide yang mau digenerasi itu juga spesifik untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada. Kalau sekarang ini belum kelihatan, masih sangat general. Ya.
Begitu ya Pak Suritno ya. Siap Bu, siap. Bisa dirasakan kan ini sangat ini ya, Bisa Bu. sangat general ya. Iya Bu, sudah ada Jadi, bayangan. nah, mungkin Pak Henry bisa memberi masukan Pak Henry. Silahkan Pak. Baik, Bu. Jadi kebanyakan buku sekarang kan student teacher centered learning ya. Dalam exit tadi jelas itu arahnya ke ke teacher centered learning. Jadi diberi gitu kayaknya. Ini. Nah, saya pernah itu membaca buku judulnya Kapal Selam. Kapal selam itu di halaman pertama itu diceritakan kapal selam. Kemudian kapal selam itu bentuknya begini. Nah, setelah itu dia menceritakan ada 2 pintu untuk masuk ke kapal selam. Pintu depan dan pintu belakang. Jadi kalau Anda memilih pintu depan, maka Anda melanjutkan ke halaman sekian. Jika Anda ingin mengetahui masuk ke kapal melalui pintu belakang, Anda melanjutkan ke halaman sekian. Berapa itu saya lupa. Tapi kedua-duanya itu memiliki kans untuk bisa melihat keseluruhan isi kapal itu, walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, buku-buku kayak begitu, mobile yang kayak begitu itu sangat dinanti karena di personalize 3T itu beda-beda. Ada yang ini nggak ada, ininya nggak ada, ini belajar kayak gitu ya, seperti itu kira-kira. Itu maksud saya dalam personalize itu dalam keadaan seperti itu siswa ada pilihan itu, ada pilihan cara choice untuk caranya itu ada pilihan. Jadi monggo, tapi itu sih saran teknis ya, bukan saran tapi filosofinya arahkan ke student centered learning karena ini di 3T sangat tergantung dengan kondisi ya. Kalau ini sesuai dengan kondisi guru membahayakan menurut saya. Ngaten mungkin Bu saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Itu tadi masukan dari Pak Henry ya. Jadi memang di sini perlu kita menspesifikkan kebutuhan ya. Kemudian dikaitkan dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Nah, disinilah seninya mendesain. Ya, jadi kita sebagai instructional technologist ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tadi secara umum ya. Ada kurikulum, ada learning space ya, learning space atau learning environment. Learning environment-nya tadi tuh bisa kita menyajikan environment yang mix ya. Bisa juga misalkan environment-nya spesifik di mobile learning environment. Bisa juga kita tadi menggabungkan ya, memblend learning environment yang betul-betul yang otentik ya, yang direct, istilahnya ada direct learning experience ya. Direct learning experience ini di mana siswa itu langsung berhadapan dengan objek ya, objeknya melalui physical sensory mereka, misalkan dengan mata, telinga dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita pertimbangkan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada masukan. Ini kita sambil berdiskusi ya. Nah, kalau ini desainnya bisa kita perbaiki, saya kira potensi untuk masuk ke Sinta, minimal Sinta 2 itu bisa ya. Insya Allah Bu. Ya, jadi sebisa mungkin semuanya ya, ini bisa menjadi artikel dalam bentuk desain. Kami pernah membimbing mahasiswa. Ya, ini sudah pembimbing sudah keluar apa belum ya? Belum Bu. Kalau pembimbingnya sudah keluar, itu sangat jauh lebih bagus lagi ya, karena mungkin bisa langsung dikaitkan dengan tugas disertasi ya. Jadi kalau publikasi bisa menjadi prasyarat
ya bisa dinilai sebagai prasyarat. Kami pernah membimbing ya mahasiswa angkatan 2017 itu juga desain, ya desain. Nah bahkan diterima di jurnal bereputasi langsung Q2, sekarang Q1 jurnalnya IJET. Nah artinya apa? Desain, tulisan yang berkaitan desain pun ini memiliki potensi untuk publish di jurnal bereputasi. Itu sangat fenomenal itu mahasiswa bimbingan saya. Jadi kami membimbing, kemudian memang waktu itu kami target ya minimal pas ujian ujian kompre itu sebisa mungkin sudah disampaikan bahwa sudah submit. Jadi sehari sebelum kompre itu kami bekerja keras supaya bagaimana caranya ini bisa segera submit, supaya apa? Waktu itu pikiran kami supaya memotivasi teman-teman yang lain untuk segera menulis bahwa bisa gitu ya. Nah akhirnya sudah disampaikan bahwa barusan saya mensubmit artikel. Waktu itu belum ada teman-teman yang siap dengan artikel ya, bahkan belum ini ya. Nah 2 bulan kemudian ada notifikasi, ada balasan dari jurnal bahwa artikelnya itu accepted. Dan fenomenalnya lagi tanpa revisi, ya. Padahal bahasa Inggrisnya waktu itu kami berdua membaca ulang, diulang-ulang lagi, baca ulang lagi. Misalkan ada yang terskip, saya diminta baca lagi. Memang luar biasa usahanya. Ya, jadi saya kira semua usaha akan ada hasilnya ya. Nah, sehingga di sini jangan disepelekan. Disertasi itu bisa jadi desain adalah tahapan awal ya untuk disertasi dan bisa dipublikasikan. Jadi teman-teman semuanya jangan berpikiran nanti setelah eksperimental baru mau publikasi. Tidak. Sekarang kita sudah mulai merancang beberapa etape-etape dalam penelitian ya. Tidak perlu sampai menunggu sampai selesai eksperimental. Jadi kalau well design riset itu akan bisa cepat ya, akan bisa cepat. Nah, mahasiswa kami ini baru-baru ada lagi yang accepted di Q2 ya, di EJEL, Electronic Journal of E-Learning. Nah, itu modelnya itu design based research approach secara umum ya, secara umum design based research approach. Nah, jadi ini tidak tiba-tiba juga bisa, jadi prosesnya panjang juga. Ya, jadi ini adalah langkah ya, salah satu langkah menuju disertasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dinikmati ya, mengerjakan tugas dinikmati dan betul-betul harus fokus ya. Begitu ya Pak Suritno ya. Jadi ini mungkin akan diarahkan ke disertasi, bisa jadi ya. Tergantung juga nanti dengan promotor ya. Saya kira akan ada diskusi dengan promotor sebelum itu. Ya, tetapi ini saya kira semuanya bagian, bisa jadi ini menjadi bagian tahapan disertasi Bapak Ibu sekalian. Peluang untuk publikasi dan accepted-nya tinggi ya, walaupun masih desain. Begitu ya Bapak Ibu. Ini Pak Suritno ada mungkin pertanyaan terkait ini? Bu, saya mau tanya Bu terkait kurikulum tadi. Ya. Nah, karena saya sebenarnya tidak berpikir sampai desain tinggi saya memasukkan kurikulum, berarti kan di kurikulum khususnya misalnya di pembelajaran itu kan mengadopsi, misalnya saya di lokasi itu mengadopsi masih belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Oh, jadi gini, maksudnya kurikulum di sini bukan kurikulum saya agak bingung itu, Bu. Bukan kurikulum yang besar ya. Ah. Nah, jadi kurikulum yang dimaksud ini lebih ke arah kontennya itu seperti apa. Ya, jadi kita tidak berbicara kurikulum yang besar ya. Oh iya Bu, siap. Jadi ini berbicara lebih spesifik ya,
lebih spesifik dari kurikulum. Jadi misalkan terdiri atas beberapa chapter untuk mencapai skill tersebut. Untuk kan kebutuhannya apa? Itu dulu kan. Nah, untuk mendapatkan skill tersebut, apa saja yang perlu dipelajari? Nah, itu kan kurikulum kan? Ya, siap. Apa saja yang dipelajari? Terkait dengan bagaimana kurikulum Merdeka Belajar, itu kan nanti kaitannya dengan sistem dan kebijakan. Iya kan? Iya Bu, siap paham. Masuk Saya di tadi kebijakan. agak bingung di situ ya tadi. Apakah menggunakan misalnya kayak di sistemnya tuh pakai standar kompetensi inti atau dan lain-lainnya dan lain-lain. Iya. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan yang tadi Merdeka Belajar ya nanti itu berkaitan dengan sistem, kebijakan segala macam. Nah, itu bisa. Jadi nanti ini desainnya ini ya sudah mengarah ke Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Baik Bu. Ya. Siap. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke. Saya izin stop share ya Bu. Ya. Terima kasih. Nah, tadi itu kan belum jelas apa namanya skillnya apa sehingga membutuhkan fitur apa. Langsung ada mobile kan belum tentu apa namanya mengkonvert buku menjadi digital kan itu bukan solusi dari permasalahan. Kalau tadi itu kan tiba-tiba disodorkan mobile seperti ini, tapi kan tidak ada kebutuhan siswa yang mengarah ke mobile. Kecuali perangkat yang dimilikinya ya. Perangkat yang dimilikinya. Nah, sebisa mungkin mengeksplor potensi dari mobile untuk menjadi cognitive tools. Nah, itu yang perlu dieksplor ya. Potensi dari mobile teknologi ini untuk bisa dijadikan cognitive tool, tidak hanya sebagai delivery media. Ya, kalau tadi itu hanya sekedar delivery saja. Ya kan, konten ditaruh di mobile kemudian mereka mengakses kan sebetulnya bukan itu saja permasalahan kita ya. Konten kan bisa, mobile itu bisa diganti dengan buku kan. Nah, bahkan buku mungkin lebih portable ya, lebih mudah mereka dapatkan, lebih mudah ini dibandingkan teknologi mobile. Nah, sekarang apa keunggulan dari teknologi mobile tersebut yang sekiranya bisa digunakan untuk mencapai skill yang dibutuhkan. Sehingga di sini kita melihat teknologi mobile ini sebagai cognitive tools. Ya, sebagai cognitive tools. Mungkin itu yang menjadi untuk semua ya, saya kira ini sama untuk semua. Tinggal materinya, kontennya kan berbeda antar tiap mahasiswa, seperti itu. Jadi pendekatannya pastinya kan berbeda. Misalkan untuk language learning digunakan sebagai misalkan kita mengacu ke Bloom teori ya untuk vocabulary acquisition misalkan. Kan berarti kan teorinya berbeda lagi dengan yang Pak Suritno ambil ya, yang berkaitan dengan fisika. Nah, kalau misalkan yang lain, kompetensi yang lain, jadi saya kira ini sangat beragam nanti teori yang kita gunakan dan juga fitur-fiturnya nanti akan muncul spek-spek seperti apa. Fiturnya itu, speknya itu seperti apa, itu belum muncul ya Pak Suritno ya. Masih berupa teknologi mobile ini keseluruhan banget, itu masih general Ya, banget. Bu. Ya, saya kira begitu ya. Oke, ada lagi? Tadi katanya 4 sudah, ada lagi yang lain. Tidak perlu takut salah ya, bukan berarti harus betul ini ya. Justru di sini kita mendiskusikan, memberi masukan kepada Bapak Ibu sekalian supaya
Ini nanti akan kami beri waktu lagi ya. Akan kami beri waktu lagi. Kita tidak mengejar waktu harus selesai ini, tapi yang penting tahapan dari design thinking itu betul-betul Bapak Ibu jalankan. Karena sebetulnya design thinking approach itu adalah kolaboratif, ya, dilakukan secara kolaborasi. Sebetulnya intinya ya, tidak bekerja sendiri. Nah, tapi di sini kan kita menganggaplah bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memahami permasalahan. Jadi sebagai ahli segalanya lah di sini ya. Oke, yang lainnya? Baik, rekan-rekan yang sudah mengumpulkan di Drive mungkin. Oh, Pak Iyo sedang raise hand. Monggo, silakan. Halo teman-teman, Bu Ulfa sama Pak Henry. Ya, silakan. Jadi agak berbeda tadi dengan Pak Ritno, saya buka filenya dulu. Bisa dilihat teman-teman. Ya. Pak Henry, Bu Ulfa. Oke. Baik, jadi kalau tadi Pak Ritno, dia konstruksinya itu dia membangun sebuah aplikasi baru. Nah, kalau saya seperti yang saya pahami kemarin yang dijelaskan Ibu Ulfa, kita bisa melihat permasalahan dari apa yang sudah dibuat orang. Jadi aplikasi ini sudah saya pernah buat waktu ketika jadi dosen. Kemudian ketika saya telusuri lagi tuh dia jadi beberapa persoalan sekarang. Jadi ada beberapa persoalan ya, itu yang saya mau kembangkan lebih lanjut dengan menggunakan design thinking approach. Nah, ini ada landasan. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah punya teori yang lengkap, analisis awal dan lain-lain, dan segala kelengkapan sebagai penelitian. Ini teori tentang design thinking. Jadi saya menggali masalah di tahap empathize ini dengan menggunakan map ini. Saya langsung. Nah, ini aplikasi yang sudah saya pernah bikin. Ini tampilannya. Ini tentang ini ya. Namanya nama aplikasi cerdas berliterasi sains untuk siswa kelas 7. Ini sudah pernah saya sampai coba efektivitas dalam meningkatkan kemampuan belajar. Nah, ini desain tahap empathize saya lakukan dengan observe dan engage, yakni melakukan wawancara. Untuk observasinya seperti ini, kemudian wawancara saya menggunakan empathy net canvas. Ini dengan menggunakan sekitar 7 pertanyaan. Yang pertama itu adalah who are we empathize with. Ini siswa-siswa ini, kebetulan siswa-siswa ini yang saya pakai. Kemudian saya menanyakan lagi beberapa saat yang lalu. Dan mereka menyatakan seperti ini. Aplikasinya loading lama, membutuhkan internet yang bagus, tidak bisa berjalan di iPhone. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak terpaketkan. Ya, ini beberapa masalah. Kemudian menjadi solusi. Ini aplikasi harus berjalan lebih ringan, kemudian bisa offline, kemudian bisa berjalan di iPhone. Maaf Bu, saya kurang lengkap atau mungkin sebegini yang saya bisa buat, tetapi ini adalah masalah real yang mereka hadapi. Kemudian di tahap define, masalah-masalah yang ini kemudian saya define bahwa ada beberapa solusi yang saya bisa pakai. Yang pertama itu versi
aplikasi karena ini dia menyatakan bahwa loading ya, menurut yang saya baca di beberapa ini ya kita bisa turunkan versi aplikasi saat kita build gitu, file-filenya. Jadi kita bisa operasikan di Android tipe 4 karena beberapa siswa menggunakan handphone itu ya. Menurut analisa saya mungkin itu juga mengakibatkan aplikasinya menjadi lambat. Kemudian file animasi visual pada aplikasi dikurangi atau dikompresi atau bisa diganti dengan gambar GIF. Ini ya misalnya saja saya memperkirakan ya bisa dibuat seperti itu. Kemudian di video dan animasi dimasukkan sekalian di aplikasi, tidak disimpan di cloud yang membutuhkan internet. Kemarin saya pakai saya masukkan di YouTube sehingga kemudian ketika online kualitas internet kemudian menjadi penentu juga di situ. Kemudian untuk bisa berjalan di iPhone, file Java-nya harus kita build ke iPhone ini. Jadi dikonvert ke iPhone juga bisa. Kalau tahap prototipenya belum, Bu. Sebegitu, Bu. Terima kasih. Ini menarik. Ya, ini juga punya potensi untuk buat artikel ya. Harapannya di akhir perkuliahan Januari lah kita sudah bisa publish ya semuanya ya. Yang dua ini Pak Suritno, Pak Yohanes ya. Karena saya kira sudah ada semua. Kita targetnya sih paling 6 sampai 8 mungkin bisa lebih ya page. Nah, kelemahannya ya, Empati Map Canvas ini memang betul kita pakai ini. Tetapi kan kita juga sebetulnya mengarahkan siswa itu untuk mengeksplor bagian mana. Kalau yang ini saya melihat diarahkan lebih ke arah kepenggunaan saja ya. Sehingga siswa itu hanya mempertimbangkan unjuk kerja ya. Nah, akan jauh lebih bagus kalau ini diarahkan bagaimana dengan user experience-nya, bagaimana dengan user interface-nya, apakah sudah ada satisfaction misalkan, karena ini barangnya sudah ada, ya, sistem ininya sudah ada, perang aplikasinya sudah ada, beda kalau seperti tadi, ya, jadi Empati Map-nya beda. Kalau yang tadi kan baru mau merancang mockup. Ya, tadi itu mockup sudah dibuat. Ini sudah ada aplikasi, kemudian mungkin nanti tinggal kalau misalkan larinya nanti ke interface atau ke user experience, kita membuat mockup baru lagi. Ya. Sehingga arahnya kan desain ya. Arahnya kan desain lebih ke arah ke desain interface. Outputnya dalam bentuk mockup tadi. Seperti itu speknya ya, tidak sampai pada ke prototype. Ya, hanya speknya saja, spesifikasinya saja dan itunya. Saya kira kekurangannya di situ saja ya Pak Yohanes ya. Coba diarahkan siswa itu menilai unjuk kerjanya user lebih ke arah user interface, kemudian bagaimana kontennya. Ya, nah itu kita yang mengarahkan. Nah, ini tadi ada masukan dari Pak Henry. Silahkan Pak Henry terkait dengan penggunaan tadi. Baik, ini saya teknis lagi mungkin Pak. Nanti ya. bisa dipraktekkan kalau memang online pun modenya LAN saja. Untuk penyimpanannya kita bisa menggunakan server-server mini atau pakai STB itu yang bekas itu kan bisa untuk akses, karena ini aksesnya mobile, maka biasanya di mobile itu agak kurang kuat di sisi server storage gitu ya. Di storage-nya kita bisa memakai server STB saja. Dan kemudian untuk penguatan tampilan di siswa itu lebih baik menggunakan pola redundant di semantik dan grafis. Biasanya itu ada narasi itu. Narasi yang dikombin dengan tulisan, dengan grafis yang itu stimulan untuk mempercepat itu terjadinya itu. Mungkin itu saja mungkin Bapak. Selainnya saya it's okay. Oke, saya sip lah idenya. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Pak Henry. Jadi ini menarik ya. Tolong ya Pak Yohanes ya, diperbaiki ya, Pak Siap. Suritno tadi juga diperbaiki. Siap, Harapannya ya Bu. Desember lah kita publish ya. Desember, Bu. Desember iya. Desember ini ibaratnya ini latihan-latihan menulis. Bagaimana bisa menulis cepat. Ide sudah ada, ya ide sudah ada. Saya pernah menulis yang di Sinta 2 itu 3 hari saya tulis. Karena materi bahan sudah ada semua. Tinggal kita matangkan. Tapi betul-betul 3 hari itu ini ya, dari A sampai Z ya. Sampai Z. Kemudian sisa harinya adalah memperbaiki. Tapi untuk menjadi utuh itu 3 hari. Ya, untuk menjadikan A sampai Z, kemudian setelah itu kita butuh waktu lagi ya untuk menyelaraskan. Nah, ya paling sekitar seminggu lah. Seminggu. Kalau kita translate lagi, misalkan ditranslate lagi ya butuh waktu seminggu lagi. 2 minggu cukup. Ya, 2 minggu cukup ya untuk artikel yang ringan. Ini termasuk artikel ringan. Ya. Nah, ini perlu untuk menulis, saya kira perlu pemanasan ya. Perlu pemanasan. Sayang, idenya ini tidak dipublikasikan sayang. Nah, kalau sampai dipublikasikan saya kira A di tangan ya. Ya, jadi bukan berarti semua nilai itu harus A ya. Di dokter, di S3 itu beragam. Bisa B ya. A. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Saya kira semakin kita lihat diberi masukan mungkin semakin ini ya, semakin banyak yang bisa diperbaiki. Oke, tapi saya kira ini masukan dari Pak Henry, masukan dari saya adalah masukan yang general. Pak Henry tadi di 2 artikel tadi, di 2 desain tadi, itu fokus ke masalah teknis. Jadi unsur teknis juga perlu dipikirkan ya. Ya, karena itu masuk dalam technical issue juga. Oke. Ada Terima lagi? kasih Bu untuk Ya. masukan Pak Henry. Ada pertanyaan Pak Yohanes kaitannya dengan ini? Cukup jelas. Cukup ya. Oke. Yang lainnya? Kalaupun misalkan memang hari ini belum selesai, saya kira dengan masukan yang tadi, itu saya kira sudah bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekali lagi di dalam mendesain seperti ini, itu kita tidak bisa kalau hanya dengan intuisi ya. Kita harus mengkaji literatur. Ya, di dalam membuat ideate, di tahapan ideate, sebetulnya di situ kita juga mengkaji literatur ya. Karena apa? Karena ini dikerjakan oleh satu orang. Beda kalau misalkan design thinking itu dari berbagai keahlian ya. Nah, sehingga bisa menghasilkan banyak ide-ide atau bisa mengenerate ya beberapa masukan. Nah, oleh karena itu ini tergantikan dengan cara kajian literatur. Bapak Ibu harus kajian literatur. Ya. Supaya ada inovasi di sana. Ya, supaya ada inovasi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau sudah tidak ada, ini cukup mungkin. Atau kalau masih ada pertanyaan silahkan. Bagi yang belum mengerjakan mungkin sudah dirancang tapi belum dikumpulkan, ya mungkin ada yang bisa didiskusikan sekarang. Kalaupun kami tidak bisa menjawab, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada ide atau seperti apa. Ya ini kita saling diskusi nih. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Saya itu sudah mencoba sampai tahap empathize sama satunya itu define ya, Bu. Nah, yang saya tanyakan tuh kalau empathize itu kan kita mau tahu bagaimana pengalaman si user
dalam menggunakan sesuatu aplikasi mobile ya Bu ya. Yeah. Nah, kemarin tuh saya coba melakukan survei ke mahasiswa, kemudian aplikasi apa, kebetulan saya fisika, nah aplikasi apa yang mereka biasa gunakan untuk belajar gitu. Nah, kemudian ada beberapa yang menjawab PET, aplikasi PET, sama satu lagi itu aplikasi ringkas. Jadi ringkas itu semacam catatan sederhana gitu Bu. Nah, jadi setelah saya tertarik sama yang aplikasi ringkas. Nah, kemudian saya lakukan wawancara beberapa mahasiswa. Nah, jadi berdasarkan yang mereka sampaikan, mengapa mereka suka pakai aplikasi itu karena ini Bu, sederhana katanya, simple katanya. Jadi kalau memahami materi itu cepat gitu. Nah, kemudian saya eksplor lagi kalau dipakai di fisikanya gimana gitu kan. Nah, ternyata dari mereka itu mereka ingin ada pilihan gitu Bu, kayak semacam ada 2 sajian, yang ada yang simpelnya, ada yang lengkap gitu Bu. Jadi ketika mereka ingin cari yang lengkap, di situ ada fiturnya. Nah, ketika mereka butuh yang simple, mereka bisa pilih gitu. Nah, kemudian satu lagi karena mereka itu bidang fisika, mereka butuh eksperimen gitu. Nah, seperti virtual lab, nah di aplikasi ringkas itu belum ada. Nah, dari situ saya mencoba mendefinisikan bahwa ada beberapa fitur tambahan yang harus ada di aplikasi semacam ringkas itu, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah untuk melakukan survei experience tadi, kita tuh ada nggak Bu? Misalkan harus berapa orang gitu minimalnya. Kemudian ketika kita ingin mendesain sesuatu itu apakah kita boleh mengembangkan dari aplikasi orang yang sudah ada gitu ya, atau kita harus dari awal banget nih mulainya. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan Bu. Makasih. Iya, mungkin saya jawab yang terakhir dulu ya. Tidak masalah kita memperbaiki sistem yang sudah ada. Ya, misalkan aplikasi yang sudah ada, kemudian kita mau tingkatkan unjuk kerjanya, lebih disesuaikan dengan kebutuhan, ya tidak masalah, sama seperti yang punya Pak Yohanes tadi ya. Jadi sudah ada, entah itu kita sendiri yang mengembangkan ataukah orang lain yang mengembangkan, itu kita jadikan base untuk lebih ditingkatkan kinerjanya. Saya kira itu bisa. Kemudian batasan ya, berapa orang untuk mengeksplor, saya kira tergantung dari konteksnya, konteks penelitian. Kalau misalkan demografinya itu misalkan taruhlah di pesantren, biasanya kebutuhan antar siswa itu hampir sama ya. Nah, kemudian kita kalau mengambil sampel, jangan yang misalkan learning style-nya mirip, diambil yang ibaratnya itu bisa mewakili, ya, sehingga bisa beragam ya, bisa beragam. Jadi kita wawasannya luas terkait dengan pengguna kita, ya, calon pengguna kita. Jadi sebetulnya tidak ada batasan ya. Sebetulnya tidak ada batasan berapa jumlah yang harus kita survei. Kalau misalkan penggunanya dalam satu kelas, ya mau disurvei satu kelas juga tidak ada masalah kalau jumlahnya kecil ya. Kalau jumlah siswanya terbatas, yang masalah itu kan kalau jumlah siswanya itu banyak. Tidak mungkin kita mensurvei satu persatu. Ya, bisa kita survei satu persatu terkait kebutuhan bisa, tapi itu menjadi satu penelitian baru lagi. Kita ibaratnya penelitian data science lagi ya, menggali bagaimana secara statistik itu lain lagi bisa. Saya kira tidak ada masalah kalau bisa mengambil data secara banyak, ya mungkin kita nanti analisanya secara statistik, ya. Untuk mengetahui secara umum ya, kita akan menarik kesimpulan nanti dengan cara generalisasi. Bisa ya,
Bukan kemarin, sekarang ini saya sedang menulis artikel yang mengukur satisfaction ya. Kalau selama ini kan orang-orang mengukur satisfaction itu dengan cara grafik ya. Nah, kalau saya sekarang ini saya ingin beda caranya. Jadi melihat hubungan-hubungan misalkan. Nah, sama seperti karena ini tergantung dengan data yang diperoleh ya. Tergantung data diperoleh, tergantung kebutuhan penelitian juga. Jadi jumlah siswa itu saya kira disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau dirasa cukup itu sudah bisa kita mendapatkan informasi atau memotret ya permasalahan yang ada, saya kira itu yang menjadi target kita. Jumlahnya ya. Kalau itu sudah bisa dikatakan bisa memotret ya. Memotret permasalahan. Tapi kalau sekiranya data itu belum bisa memotret, berarti kan kita harus nambah lagi. Ya. Tergantung itu ya, kita bisa memotret apa tidak. Ininya kita sudah bisa kita mengeneralisasi permasalahan yang sekira cukup. Ya, begitu ya, Bu Nurusania ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Mungkin Pak Henry mungkin ada masukan. Saya kira cukup, Ibu. Oke, baik Pak. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, gambarannya seperti itu. Kalau tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali, berapa jumlah siswa yang dibutuhkan? Ya, tergantung. Ya, kalau kita sudah bisa memotret permasalahan, saya kira cukup. Ya. Kalau misalkan banyak sekali kita bisa mengambil data banyak, ya mungkin kita bisa mengeneralisir dengan menganalisa datanya dengan menggunakan statistik. Nah itu kita dapat data baru lagi. Ya, jadi ini potensi harapan kami semuanya bisa publikasi ya, latihan menulis. Entah itu artikelnya hanya 6 halaman, ya. Ini kan ide, cepet-cepetan ya. Harus segera dipublikasikan, disitasi orang, dikembangkan oleh orang atau kita yang mengembangkan. Ya, begitu ya. Jadi harapannya begitu teman-teman lulus banyak artikel yang dihasilkan. Tidak hanya Scopus ya. Kalau mau menghasilkan Scopus saya kira butuh waktu yang lumayan ya. Nah, kalau yang ini target kita Sinta aja lah. Sinta 2. Target kita Sinta 2, syukur-syukur bisa masuk Sinta 1. Saya kira bisa. Ya, jadi ini latihan pemanasan ya, pemanasan menulis. Ya, kalau tadi itu punya Bu siapa tadi ya? Bu Nurus. Siapa nama panggilannya Bu? Bunia, Bu. Bunia ya. Punya Bunia. Nanti teori yang mendukung itu generative learning. Ya, tolong dieksplor kaitannya itu ya. Ini kami serius ya menagih artikelnya nanti ya di akhir ya. Iya, Bu. Ini serius. Nah, coba Bunia kaji generative learning. Ini di generative learning teori salah satu strateginya adalah summarizing. Nah, coba dikaitkan dengan itu nanti. Kita kan butuh teori-teori belajar nanti untuk mendukung ide ya mengenerate ide-ide kita itu lebih didukung. Jadi bukan intuisi ya, tetapi lebih ke arah kita didukung oleh literatur-literatur khususnya teori-teori ya yang terkait. Ya, Bu. Oke. Ya, jadi dibaca generative learning strategi ya. Makasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi? Iya, Bu Saikaipa, silakan. Ya, mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi terkait design thinking ini ada opsi ya, Bu, untuk kemudian menggunakan aplikasi yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya ketika kita menemukan sebuah permasalahan
di mana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan aplikasi yang sudah ada. Nah, apakah aplikasi yang sudah ada ini kita harus mendesain ulang atau kemudian kita mereview bagaimana learning experience dari pengguna kita yang di-empathize itu dengan aplikasi itu. Ya, jadi inti dari design thinking adalah problem solving ya. Ya, kita mau memecahkan permasalahan. Kalau misalkan yang sudah ada sudah terpecahkan ya, berarti apa yang bisa kita pecahkan? Ya, kalau bukan mengambil punya orang kemudian ini loh yang harus bukan, esensinya bukan di situ ya. Bukan di situ, kita harus mengenerate idea-idea untuk inovasi, mengenerate ya. Seperti itu ya. Jadi bukan lo ini ada aplikasi hasil dari design thinking ini adalah gunakanlah aplikasi ini. Bukan. Tetapi kita kalau misalkan sudah ada, kita mengembangkan. Ya, mengembangkan lebih jauh. Sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, seperti itu ya. Berarti ini membuat produk gitu ya, Bu ya? Ya, Atau inovasi. seperti apa? Iya, iya. Baik, Bu. Produknya itu karena kita ini spesifik ke mobile, ya produknya adalah produk mobile. Tapi kalau secara umum sebetulnya bukan hanya mobile ya. Strategi pun itu juga bisa. Ya. Strategi pun itu juga sebuah produk ya. Itu bisa. Nah, tapi karena ini adalah memang karena spesifik ke mobile learning, makanya ini harus mobile learning ya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Mungkin Pak Henry, Pak. Pak Henry mungkin lagi rapat. Oke, saya kira demikian ya. Secara umum, silakan Bapak Ibu menyelesaikan tugas ini sebagai pengganti UTS. Harapannya ini bisa menjadi sebuah artikel. Ya, harapannya bisa menjadi sebuah artikel. Tadi saya lihat ini kan sudah formatnya sudah ke format makalah ya. Formatnya sudah format makalah, sudah ada background-nya, itu di empati itu kan bisa dijadikan background, ya. Kemudian nanti tinggal ditambah learning teori, ya, literatur yang terkait. Kemudian produknya adalah mockup, ya. Produknya adalah mockup. Nah, saya kira cukup di situ. Nah, kemudian kan ini kan pasti penelitian ya, ambil data sebetulnya karena siswa ada wawancara dengan siswa. Nah, itu bisa menjadi salah satu hasil ya. Masukan-masukan itu bagaimana sampai bisa mockup itu menjadi seperti itu kan nanti ada data dari mahasiswa atau siswa. Seperti itu. Kecil-kecilan lah ya. Data kecil-kecilan. Berapapun jumlahnya, ya itu kita bisa gunakan. Ya, yang penting tadi bisa memotret ya. Oke, demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah bisa kita akhiri ya. Pak Henry mungkin sedang disambi rapat. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan ya, bisa kita tutup? Nah, Ibu, mungkin untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat ya? Ya, hari Jumat. Jadi Masih. pertemuan selanjutnya hari Jumat. Ini masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk ini ya, menyiapkan. Nah, minggu depan nanti coba Mbak Mauris ya yang presentasi ya terkait dengan user experience ya.
hasil kerjaan saya atau mungkin Boleh, pakai silakan. oh gitu. Atau Ya. sekarang aja Bu sekalian dikasih feedback. Atau Nggak bisa Jumat aja nggak kali apa-apa, ya. minggu depan aja saya kira, lebih ke arah, kan kalau tidak salah di rancangan kita ada user experience ya. Betul ya, learning experience design Learning ya. experience. Nah, nanti setelah itu nanti saya akan menambahkan lagi materinya. Ya. Baik. Pertemuan Saya kira Jumat Bu, Jumat minggu ini Bu. Jumat minggu ini ya. Iya. Bisa ya? Jumat Ya. minggu ini, terus nanti kita masuk ke materi learning experiences ya. Baik. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan terakhir. Bu Juni tadi mau tanya. Ada pertanyaan? Iya, saya Jumat Bu ingin mempresentasikan. Oh boleh. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi kalau di Jumat itu saya kira sudah mulai nampak ya semuanya. Semua mahasiswa sudah punya ya hari Jumat ya. Tinggal diperbaiki. Nanti kita tinggal menentukan waktunya kapan deadline kira-kira. Melihat hari Jumat dulu. Ya Bu, baik Bu. Tadi feedbacknya mungkin sudah jadi buat pencerahan teman-teman karena kami panik Bu sebenarnya Bu dalam mengerjakan tugas ini. Sebetulnya kita lebih ke arah ke prosesnya ya. Jadi kita dalam menentukan deadline-nya nanti kita lihat seberapa banyakkah yang harus diperbaiki, tapi bukan berarti tidak dalam, jadi tidak lama juga ya, cukuplah ya. Karena kalau semakin lama ini juga saya kira tidak efektif juga kalau semakin lama. Ya, harapannya ini betul-betul teman-teman bisa fokus menyelesaikan, terus kita masuk ke materi berikut. Ya, kalaupun nanti ini kita artikel ini yang lumayan, ini ada berapa mahasiswa, bisa jadi artikel, bisa 25 artikel. Semua design thinking. Oke, baik, saya kira demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat, nanti kita akan memberi masukan terkait dengan teori yang nanti Bapak Ibu fokus di mana. Kebaruannya ada di situ nanti, di pendekatan teorinya ya. Oke, baik, demikian. Saya kira ini saya juga mewakili Pak Henry ya. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan hari Jumat seperti, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Baik, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Said atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih Bu. Ya, saya Jinlip ya. Ya Ibu.